Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Saada. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai unsur-unsur asuransi guna memenuhi tugas mata kuliah hukum asuransi yang diberikan oleh dosen pengampu yakni Bapak Hendy Sumadi, SHMH yang saya hormati. Teman-teman sekalian mungkin pernah mendengar ungkapan, jika premi dibayar maka risiko beralih, dan jika premi tidak dibayar maka risiko tidak beralih. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan sedikit lebihnya mengenai unsur-unsur asuransi. Adapun pokok bahasan yang akan disampaikan yaitu 1. Definisi asuransi, 2. Tujuan asuransi, 3. Unsur-unsur asuransi yang tercantum dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 1. Definisi asuransi. Apa yang dimaksud dengan asuransi? Asuransi merupakan serapan dari bahasa Belanda yaitu verzekering atau asuransi yang diterjemahkan oleh Prof. R. Sukardono selaku guru besar hukum dagang sebagai pertanggungan. Istilah ini kerap kali dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum. Sedangkan dalam bahasa Inggris yaitu assurance, istilah ini biasa dipakai dalam bisnis. Akan tetapi seiring perkembangan zaman, kedua istilah ini menjadi sinonim dan dipakai dalam undang-undang perasuransian dan buku-buku hukum perasuransian. Sebelum lanjut, mari kita lihat simulasi aset kita terlebih dahulu. PT Sinar Cahaya, gedung dengan spesifikasi berlantai 5, merupakan badan usaha yang bergerak di bidang keuangan, memiliki SDM sekitar 200 karyawan dan memiliki kendaraan mobil 10 dan motor 10. 2. Tujuan asuransi. Asuransi memiliki beberapa tujuan yang sangat penting dalam melindungi kita dari risiko finansial yang tidak pasti. Berikut adalah 4 tujuan utama asuransi. 1. Pengalihan risiko. Asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi. Contohnya, dengan mengasuransikan rumah, Anda mengalihkan risiko kebakaran atau bencana alam kepada perusahaan asuransi. 2. Pembayaran santunan. Perusahaan asuransi memberikan perlindungan dalam bentuk santunan kepada nasabah. Misalnya, asuransi kesehatan memberikan santunan biaya rawat inap ketika Anda sakit. 3. Menanggung kesejahteraan anggota. Asuransi juga bertujuan untuk menyejahterakan anggota keluarga atau pihak yang terlibat. Contoh, asuransi jiwa memberikan manfaat finansial kepada ahli waris jika tertanggung meninggal dunia. 4. Mengganti kerugian. Asuransi hadir untuk mengganti kerugian yang dialami oleh nasabah. Misalnya, asuransi kendaraan mengganti biaya perbaikan mobil akibat kecelakaan. 3. Unsur-unsur asuransi menurut pasal 246 KUHD atau Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung dengan menerima suatu premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu. Berdasarkan pasal di atas, dapat kita simpulkan bahwa unsur-unsur asuransi ada 5 poin. Yang pertama, polis. Polis asuransi adalah dokumen legal yang mengikat pemegang polis atau nasabah dan juga perusahaan asuransi dalam satu perjanjian tertulis. Dalam perjanjian ini dinyatakan semua syarat, hak, dan kewajiban masing-masing pihak, serta ketentuan dari prinsip kerja asuransi yang akan dijalankan. Dokumen ini menjadi acuan bagi perusahaan asuransi dan nasabah asuransi. Polis asuransi melindungi hak dan kewajiban nasabah serta perusahaan asuransi. Dokumen ini juga menjadi pedoman ketika nasabah ingin mendapatkan hak pertanggungan atau ganti rugi dari asuransi. Sebaliknya, polis juga memberikan perlindungan pada perusahaan asuransi jika nasabah menuntut hak di luar kontrak perjanjian yang telah disepakati. Polis dapat berbentuk buku fisik atau sertifikat polis dan kini juga dapat berbentuk e-polis yang dapat diakses secara digital. 2. Premi. Premi asuransi adalah biaya asuransi yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada perusahaan dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Umumnya, pembayaran premi adalah bulanan, tetapi ini bisa berubah tergantung dari kesepakatan. Ada juga premi yang dibayar per tahun, per 6 bulan, per 3 bulan, per minggu, atau bahkan per hari. Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014, arti dari premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh pemegang polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.
Premi biasanya dibayarkan setiap bulan tergantung dari jatuh tempo yang tertera dalam perjanjian atau polis asuransi. Namun ada juga yang biasanya dibayar per tahun, misalnya pada premi asuransi mobil. Untuk asuransi mikro yang memberikan premi murah, biasanya dibayarkan per kuartal, per semester, atau bisa juga per tahun. Di masyarakat, ada juga yang menyebut premi asuransi ini sebagai iuran asuransi, dan biaya asuransi sebenarnya sama saja, hanya perbedaan istilah. Sedangkan dalam asuransi syariah, premi disebut sebagai kontribusi asuransi. 3. Memberikan penggantian kerugian. Penggantian kerugian dalam asuransi mengacu pada prinsip indemnity. Berdasarkan prinsip ini, tertanggung hanya mendapatkan penggantian atas kerugian nyata yang dideritanya. Artinya, perusahaan asuransi akan menggantikan kerugian finansial yang sebenarnya dialami oleh tertanggung sebelum terjadinya peristiwa tersebut. Contoh sederhana, jika seseorang mengalami kerugian sebesar 60 juta, perusahaan asuransi hanya akan bertanggung jawab membayar klaim kerugian sebesar 60 juta. Meskipun batas uang pertanggungan dari perusahaan asuransi maksimalnya 120 juta. Prinsip ini memastikan bahwa penggantian tidak akan melampaui jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi. 4. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan dalam asuransi mengacu pada situasi di mana tertanggung mengalami kerugian finansial yang melibatkan dua aspek. 1. Kerusakan. Ini mencakup kerusakan fisik pada objek tertentu seperti gedung, tempat usaha, atau proyek bangunan. Contohnya, jika gedung mengalami kebakaran atau bencana alam, perusahaan asuransi akan mengganti kerugian yang sebenarnya terjadi pada gedung tersebut. 2. Kehilangan keuntungan yang diharapkan. Ini terjadi ketika tertanggung mengalami kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya diperoleh dari suatu objek atau bisnis. Misalnya, jika sebuah bisnis mengalami kerugian karena kebakaran, bukan hanya kerusakan fisik gedung yang dihitung, tetapi juga kehilangan pendapatan yang seharusnya diperoleh selama bisnis beroperasi. Perusahaan asuransi akan mengganti kehilangan keuntungan yang diharapkan jika terdapat di polis asuransi kerugian. Prinsip indemnity dalam asuransi memastikan bahwa penggantian tidak akan melampaui jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, asuransi kerugian melindungi pemegang polis dari risiko finansial yang mungkin timbul akibat kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan. 5. Peristiwa yang tidak pasti. Peristiwa yang tidak pasti adalah inti dari asuransi. Dalam konteks asuransi, peristiwa ini merujuk pada ketidakpastian akan terjadinya suatu kejadian yang dapat menimbulkan kerugian ekonomis. Beberapa contoh peristiwa yang tidak pasti meliputi kebakaran, bencana alam, kecelakaan, dan lain sebagainya. Asuransi melindungi tertanggung dari risiko peristiwa yang tidak pasti tersebut. Ketika peristiwa yang dijamin oleh polis asuransi terjadi, perusahaan asuransi akan membayar klaim sesuai dengan nilai pertanggungan yang telah disepakati. Prinsip indemnity memastikan bahwa penggantian tidak akan melampaui jumlah kerugian yang sebenarnya terjadi. Jadi, peristiwa yang tidak pasti menjadi dasar bagi proses administrasi dan klaim di masa depan dalam dunia asuransi. Sumber referensi yang pertama dari Prof. R. Subekti SH dan R. Ditro Subdibio dengan bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan. Dan yang kedua Prof. Abdul Qadir Muhammad SH dengan bukunya Hukum Asuransi Indonesia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya minta maaf, dan jika ada lebihnya tidak usah dikembalikan. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.